Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Furqanul Hakim dalam mata kuliah Translating and Interpreting. Di video kali ini saya akan membahas tentang tes sertifikasi nasional bagi penerjemah. Ada dua hal, saya akan membahas tentang tarif dan tahapan tes. Tahapan tes terlebih dahulu, yang diuji dalam tes sertifikasi nasional adalah pertama, kemampuan menerjemahkan. Ada dua teks yang harus diterjemahkan, teks wajib dan pilihan. Teks wajib, topik umum, teks pilihan, topik teknologi, bisnis, sastra, sains, sosial, hukum, atau topik yang tidak mengandung istilah teknis khusus bidang tertentu. Jumlah kata pada teks wajib adalah 300 kata, sedangkan jumlah kata pada teks pilihan adalah 600 kata. Alokasi waktu untuk teks wajib adalah 1 jam, sedangkan untuk teks pilihan adalah 2 jam 30 menit. Kriteria penilaian tentang pemahaman, keakuratan, ragam bahasa, dan tata bahasa. Yang kedua, pemahaman tentang Kode Etik Himpunan Penerjemah Indonesia atau HPI. Bagian ini berupa esai tentang tanggapan peserta terhadap masalah yang dihadapi pada saat menerjemahkan sehubungan dengan kode etik penerjemahan yang disusun oleh HPI. Ada 3 waktu istirahat 15 menit di antara 3 bagian tes. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, peserta tidak boleh menggunakan laptop atau alat elektronik lainnya, termasuk telepon genggam. Yang kedua, panitia menyediakan kertas folio bergaris dan pulpen dengan warna berbeda, tinta hitam untuk menerjemahkan, tinta merah untuk koreksi. Jika ada kesalahan atau mendadak mendapat ilham kata atau frasa yang lebih baik setelah terlanjur ditulis, kata atau frasa tersebut dicoret dan dikoreksi dengan tinta merah. Tidak diperkenankan menggunakan penghapus atau alat korektor lainnya seperti tip X misalnya. Yang ketiga, peserta diperbolehkan membawa kamus dan materi pendukung lain dalam bentuk cetak. Jadi selain menyiapkan diri berlatih menulis tangan, harus latihan fisik juga agar kuat mengangkat koper berisi kamus. Menurut cerita salah seorang teman yang telah mengikuti tes sertifikasi nasional, dia sama sekali tidak sempat membuka-buka kamus karena waktu yang disediakan terasa sempit. Kemungkinan besar karena harus mengerjakannya dengan ditulis, bukan diketik. Yang selanjutnya adalah jumlah peserta minimal 20 orang atau maksimal 30 orang. Sebenarnya, panitia TSN tidak menutup kemungkinan menyelenggarakan tes untuk pasangan bahasa selain bahasa Inggris atau Indonesia, dan sebaliknya atau sertifikasi juru bahasa, dengan syarat kuota minimum harus dipenuhi, paling tidak 20 orang ataupun maksimal 30 orang. Hasil tes disampaikan kepada peserta langsung tanpa diumumkan secara terbuka, hanya berupa pernyataan lulus atau tidak lulus. Jadi masing-masing jawaban peserta tes diperiksa oleh 3 penguji. Pada umumnya para calon peserta tes ingin sekali mengetahui bagaimana hasil dari yang mereka kerjakan. Akan tetapi penguji hanya menyatakan apakah si peserta lulus atau tidak, tapi tidak ada nilai khusus atau detail mengenai apa saja atau bagaimana hasil terjemahan yang dibuat oleh peserta. Selanjutnya adalah sertifikat nasional yang diperoleh peserta yang lulus TSN berlaku secara nasional selama 5 tahun. Seperti pas membahas ini, saya pernah menjelaskan bahwa ada rentang waktu masa berlaku untuk sertifikat yang diperoleh. Akan tetapi kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti tes perbaruan setelah 5 tahun. Seperti itu. Nah, demikian tadi beberapa tahap untuk tes seleksi atau teks sertifikasi nasional bagi penerjemah. Nah, mungkin ada yang penasaran tentang biayanya seperti apa, karena ini cukup vital. Jadi terakhir biaya untuk tes sertifikasi nasional adalah Rp1.000.000 untuk anggota Himpunan Penerjemah Indonesia. Kalau tidak salah dari informasi bahwa anggota dan non-anggota memiliki biaya yang berbeda. Namun sementara ini HPI lebih memprioritaskan yang menjadi anggota pada Himpunan Penerjemah Indonesia. Bagaimana cara menjadi anggota? Seperti yang pernah saya jelaskan,
langsung saja cek di website HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. Nanti di sana akan ada penjelasan mengenai tata cara menjadi anggota. Jadi yang bisa atau yang diprioritaskan untuk mengikuti tes sertifikasi nasional adalah anggota penuh Himpunan Penerjemah Indonesia. Nah, pendaftaran bisa dilakukan melalui sekretariat HPI, sekretariat@hpi.or.id. Nah, itu tadi tentang biaya dan tahapan tes sertifikasi nasional bagi penerjemah. Buat kalian tetap semangat untuk menggapai mimpi kalian menjadi seorang penerjemah handal. Demikian dari saya untuk mata kuliah Translating and Interpreting. Terima kasih bagi kalian yang sudah aktif mengikuti mata kuliah saya selama 1 semester ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ke depan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.